Jadi sebetulnya nanti kalau Indonesia jadi mayoritas Islam, mereka kan saling bunuh-bunuhan tuh. Kalau Indonesia nanti jadi khilafah, itu dengan sendirinya tuh bunuh-bunuhan. Masalahnya waktu bunuh-bunuhan itu kita jadi korban tuh. Iya. Oh, seperti di Afghanistan ya, Pastor ya? Ya, yang kita yang jadi korban waktu mereka bunuh-bunuhan, kitanya yang jadi korban juga tuh, seperti gajah sama harimau berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah tuh. Nah, itu spiritnya mereka memang begitu, bunuh-bunuhan itu. Nah, itu kita sebagai orang-orang Kristen gini kan, kita kan fight nih di dalam Galarua, fight nih. Kalau misalkan posisinya terus begini nggak ada perubahan, kita fight terus. Kan ada yang pesimis gitu loh, dari berapa yang saya ini kan pesimis. Kalian Galarua bikin Galarua, tapi kok lihat sekarang gereja ada yang ditutup lagi katanya. Ada yang selintingan ngomong ke saya begitu, Pastor. Nggak apa-apa, pokoknya begini. Kalau kita nggak berjuang, maka kita akan menyesal nanti suatu hari. Kita begitu saja menyerahkan negara Indonesia kepada setan-setan ini kan. Kalau kita berjuang, selalu ada harapan. Bahkan sudah titik hari penghabisan pun bisa tiba-tiba ada pembalikan keadaan, kayak ceritanya Ester 9 ayat 1. Ya kan? Oh iya. Makanya saya selalu memberikan harapan kepada kalian, ayo diakonia, ayo memberitakan Injil, ayo kita melawan secara hukum. Siapa percuma Pak? Oh ya memang percuma, tapi sebenarnya selalu ada harapan selama kita masih berusaha. Yang penting jangan angkat senjata, jangan pernah menumpahkan darah. Begitu menumpahkan darah, jadi kayak di Poso dan Ambon, maka selesailah sudah. Maka kan saling menuduh, dia dulu, kita sana dulu, sini dulu, sana dulu. Sama saja bohongnya, kita jangan pernah menumpahkan darah. Dua, terframing dengan itu, karena ya kita menghendaki Galarua sebagaimana yang Pak Santiamer kemukakan. Kita sepakat, kita membela negara, bukan membela agama, karena agama kita itu Tuhan Yesus sendiri yang membela. Tidak perlu kita menjadikan suatu institusi kita bentuk untuk membela umat Kristen sebagaimana FPI. Nggak ada itu. Kita membela negara, penyelewengan hukum yang dimanipulasi oleh para pecundang oportunis politik ini yang kita harus lawan. Tapi ya sudah. Terima kasih Mas Santiamer. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kwang. Halo Mr. Kwang. Oke. Ya Pak Santiamer, sudah tidak ada yang resen lagi nih, gimana? Raja Uti hilang lagi. Saya mau lapor polisi itu, cari Raja Utinya hilang. Oke, jadi ada informasi itu dari Raja Uti itu, Bupati Ane kena kasus lagi tuh, berduaan dengan siapa tuh yang. Iya, cuman maksudnya belum lagi kemarin juga dia kena kasus lagi apa Iya, ada kasus, berapa kasus ya? Iya, Raja Utinya udah out dari Zoom, udah leave. Pak Kwang, itu ada ini kok kontroversial banget nih, semenjak dia cerai terus dengan Deddy Mulyadi yang dulu jadi Bupati Purwakarta, dia naik jadi semenjak dia naik jadi bupati kan, terus cerai dengan Kang Dedinya, udah gitu langsung masalah kemarin masalah gereja yang ditutup di Purwakarta, sekarang dianya kena masalah lagi, kemarin ada masalah masalah korupsi atau apa ya, terus sekarang masalah yang lucu-lucu lah. Pak Kwang, itu ada Pak Pol angkat raise hand Pak. N26 bukan Pak Pol itu, N26. Iya, memang beliau sendiri, cuman dia lagi nggak ngomong. Kan mic-nya udah terbuka, jadi kalau kapan saja dia ngomong silakan. Mic-nya udah terbuka saya ya? Ya, udah dari tadi. Masa yang punya alah. Soalnya ini saya handphonenya cuma satu saya konekin nggak bisa. Videonya tapi nggak nyala ya sekarang ya. Nggak ada, sekali saya connect dari tadi. Nggak ada videonya. Waduh, ketinggalan jauh banget tadi saya dengerin terus. Nah ya, yang punya Zoom Wahabi itu bagian dari Sunni. Siapa itu? Owen.
Ya. Tuan Madu, ya Wahabi itu ya Sunni itu bawahnya ada Hambali, Maliki, Wahabi. Ya itu bawa itu golongannya. Nah, kalau yang Syiah itu yang di Iran. Kalau Wahabi itu biasanya orang-orang yang pakai sorban itu loh. Oh, Nah, itu orangnya rese-rese tuh kalau orang-orang Wahabi itu. foto-fotonya Wali Songo yang sering dipampang tuh di poster-poster tuh di jalan-jalan itu Wahabi juga. Itu nggak tahu karena kan itu poster-poster itu ternyata nggak seperti itu. Wali Songo kan aslinya nggak seperti itu. Karena Wali Songo itu aslinya dari Cina. Harusnya sipit-sipit ya pastor. Islam Indonesia itu kiblatnya ke Turki. Jadi kemungkinan Wahabinya kecil kecuali yang di Padang itu ya. Yang di Padang itu memang Wahabi ya. Lah, Turki bukannya Syiah, Pastor? Bukan. Yang Syiah bukan. itu si Iran. Itu kamu mesti Iran ini. ya. Turki sama Arab Saudi sama berarti ya? Beda. Oh, beda lagi. Beda. Sama Kairo juga beda. Jadi mereka ada banyak sekte-sekte juga. Nah, kalau mereka udah kumpul, mereka bunuh-bunuhan tuh. Makanya Palestina juga beda. orang Islam itu nggak boleh beda sampai mereka sendiri sama semua dan akhirnya bunuh-bunuhan. Nggak boleh beda. Ya. Kayak misalnya Ahmadiyah itu kalau nggak salah yang di daerah Pakistan itu ya. Padahal di Jerman itu Ahmadiyah itu gede banget tuh. Justru mayoritas itu Ahmadiyah itu yang di Jerman itu. Sama di Inggris itu. Ya dan penemu itu yang banyak dapat Nobel itu Ahmadiyah tuh yang dapat Nobel tuh. Salah satu Nobel itu Ahmadiyah. Tapi kan nggak diakuin sama orang Islamnya orang Ahmadiyah kan. Orang kafir itu bagi mereka. Kafir Itu kan ya. Palestina juga masuk Syiah, Pastor ya? Bukan. Hamas. Bukan Palestina, Hamas. Wah, bingung saya. Jangan bingung. Tenang, jangan bingung. Ya, makanya saya bingung. Di satu sisi mereka kayak bela Palestina, tapi mereka seorang Sunni gitu loh. Aliran mereka Sunni, tapi bela Palestina. Katanya Palestina Sunni, tapi Palestina disupportnya sama Iran. Iran kan Syiah. Heran gitu saya. Lucu lah. Gini Pak Owen, mereka ini ya termasuk Wahabi. Kalau dia tidak memiliki kekuatan seperti militer, dia itu melakukan apa saja ya untuk mempertahankan hidupnya dan tidak melakukan sesuatu kejahatan-kejahatan yang brutal. Tetapi ketika dia memiliki pasukan dan kekuatan militer, di situ dia kumat. Nah, itu dia. Takiyah namanya. Kan takiyah itu. Oh Ya, iya. Ya gitu loh. Kalau kita kan nggak boleh begitu, ya A, B, di luar itu dari si setan kan gitu aja. Benar atau salah? Betul. Ada kalau kita nggak ada abu-abu. Kalau mereka 3 daerah, A, abu-abu, dan Abdullah. Ya kan? Kita nggak. Jadi sebetulnya nanti kalau Indonesia jadi mayoritas Islam, mereka kan saling bunuh-bunuhan tuh. Kalau Indonesia nanti jadi khilafah, itu dengan sendirinya tuh bunuh-bunuhan. Masalahnya waktu bunuh-bunuhan itu kita jadi korban tuh. Ya. Oh, seperti di Afghanistan ya, Pastor ya? Ya, kita yang jadi korban waktu mereka bunuh-bunuhan. Kitanya yang jadi korban juga tuh, seperti gajah sama harimau berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah tuh. Oh. Nah, itu spiritnya mereka memang begitu, bunuh-bunuhan itu. Nah, itu kita sebagai orang-orang Kristen gini kan kita kan fight nih di dalam Garuda fight nih. Kalau misalkan posisinya terus begini nggak ada perubahan, kita fight terus. Karena ada yang pesimis gitu loh dari beberapa yang saya ini kan pesimis. Kalian Garuda bikin Garuda tapi kok lihat sekarang gereja ada yang ditutup lagi katanya. Ada yang selintingan ngomong ke saya begitu, Pastor. Nggak apa-apa, pokoknya begini. Kalau kita nggak berjuang, maka kita akan menyesal nanti suatu hari. Kita begitu saja menyerahkan negara Indonesia kepada setan-setan ini kan. Kalau kita berjuang, selalu ada harapan. Bahkan sudah titik hari penghabisan pun bisa tiba-tiba ada pembalikan keadaan. Kayak ceritanya Ester 9 ayat 1.
Ya kan? Oh iya, iya. Makanya saya Amin. selalu memberikan harapan kepada kalian, ayo diakonia, ayo memberitakan Injil, ayo kita melawan secara hukum. Siapa percuma Pak, percuma Pak. Oh ya memang percuma, tapi sebenarnya selalu ada harapan selama kita masih berusaha. Yang penting jangan angkat senjata, jangan pernah menumpahkan darah. Begitu menumpahkan darah, jadi kayak di Poso dan Ambon, maka selesailah sudah. Maka kan saling menuduh, dia dulu, kita sana dulu, sini dulu, sana dulu. Wah, sama saja bohongnya, kita jangan pernah menumpahkan darah. Itu yang paling penting. Selama Ya, kita siap, tidak siap. menumpahkan darah, maka akan normal semuanya, akan baik. Gitu. Nah iya, jadi kayak kasus kayak tadi, misalkan contoh yang tadi, kalau misalkan kita lagi mendoakan teman, tiba-tiba ada yang melarang, kita tanya aja ya Pak Santiamer ya, tanya ini, memang maksudnya apa gitu kan, gitu ya. Kita nggak boleh ikut, tapi kita nggak boleh bertarung secara bebas begitu, bukan tarung tinju begitu kan ya. Kita boleh melawan, berani melawan, mempertanyakannya. Ya, Larangan, kamu melarang saya ada apa gitu, dengan maksud apa gitu, atas Iya. dasar apa gitu kan ya. ya. Pokoknya jangan kita yang memulai. Oh iya, iya. Ini kalau mau Pak Santiamer, kalau mau diakhiri nanti saya nggak bisa ini ya, karena sebentar lagi saya harus keluar lagi nih. Baik, siap, Pak Santiamer, Pak Santiamer, Ya. saya Yo. masih ada yang mengganjal penyampaian saya tadi, karena ya Pak Coba. Santiamer belum sempat untuk memberikan ya semacam elaborasi Pak ya. Jadi kita di sini bukan dalam bentuk ya sepakat atau tidak, tetapi kita ingin mendapat suatu titik poin yang kira-kira Ya. ya inilah perjuangan kita. Karena dalam dua aspek yang dikemukakan oleh Pak Santiamer tadi, saya setuju, kita tidak membela negara, dan kedua itu ya kita tidak usahlah sok akademis di sini. Ya. Nah, akan sepertinya kita lebih ingin untuk menunjukkan bahwa kita lebih daripada yang lain, padahal banyak juga orang-orang bertitel doktor di sini yang bahasanya biasa-biasa aja, nggak ini. Jadi itu kita sepakat Pak, sependapat. Cuman satu hal yang saya belum mendapat titik temu dari penjelasan Pak Santiamer pada minggu yang lalu, di mana yang mengenai ada penyampaian bahwa ya kita tidak bisa untuk mencalonkan, dan ini tidak mungkin lah mencalonkan seorang presiden. Jadi pandangan saya ini merupakan suatu ya kelemahan mungkin dari pihak kita. Jadi atau tidak kan urusan belakang Pak kalau ini ya. Tapi Pak Santiamer mungkin melihat daripada ya apa yang telah terframing oleh kelompok-kelompok yang selalu memakai identitas agama. Jadi ya karena menurut Pak Santiamer kan sebenarnya ini bukan peraturan suatu negara, karena sepengetahuan saya di mana Indonesia ini mengakui bahwa setiap warga negara bisa dicalonkan, ya itu poin pertama. Dan hal kedua adalah mereka yang sehat, sehat fisik maupun rohani. Dalam rohani di sini ya kita juga bukan negara yang tidak mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi itu bukan suatu paksaan karena saya Kristen, saya percaya kepada Yesus Kristus, saya paksakan yang lain. Itu namanya kita memanipulasi. Itu adalah kehendak Tuhan yang memberikan kita free will. Iya kan Pak? Karena agama itu kita paksakan, berarti ya kita menghendaki orang lain mengikuti kita, tidak, termasuk anak-anak kita. Free will dari Tuhan Yesus. Karena apa yang diajarkan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu semua percaya. Nah, di sini kita coba pisahkan antara pengertian di dalam bertata negara dengan pengertian agama. Sedangkan saya melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Santiamer ini adalah yang mengarah kepada keyakinan mereka. Yaitu sebenarnya yang menurut saya kita terobos karena kita negara sekuler yang mengakui adanya Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dan penyelamat manusia. Tapi kita tidak bisa diajarkan dengan aturan-aturan agama yang mengarah kepada, loh, kok konstitusi diselewengkan? Nah, ini yang terjadi di negara kita sehingga mereka itu mengambil kesempatan. Ya, misalnya PKS, Pak. Mereka tidak mengakui Pancasila. Mereka memakai kekuatan mereka justru untuk menghancurkan negara kita, termasuk ya Partai Umat
yang dulunya dari partainya si Amin Rais. Nah, semuanya ini justru kita dibawa ke ke ground pembantaian sebenarnya. Killing ground. Ya, killing ground. Di samping itu kita memang ya tidak lantang untuk menyuarakan seperti yang Yusuf Kala yang sudah jelas-jelas orang pertama yang mengakui yang ingin memasukkan kepada pemerintahan yang ada bahwa Taliban tidak lagi seperti yang dulu. Ini apa maunya? Karena dia adalah salah satu negosiator dengan kelompok-kelompok radikal ini. Tapi kita sudah tahu itu mindsetnya kan? Ya. Apa yang dia lakukan itu adalah negosiasi untuk berkompromi dengan mereka. Jadi kita tidak bisa terus dibodohin bahwa di belakang itu adalah Yusuf Kala itu kita sudah terlalu bodoh tidak mengetahui itu. Oleh sebab itu saya belum mendapat penjelasan Pak Santiamer mengenai kalau ini hanya sekedar Al-Qaeda yang mereka masukkan di dalam penyusupan kepada konstitusi kita, ya ini kita lawan, Pak. Jadi mungkin itu perbedaan dalam pandangan saya supaya ya kita juga di dalam asum ini tidak melihat bahwa ya Galarua terframing dengan itu, karena ya kita menghendaki Galarua sebagaimana yang Pak Santiamer kemukakan. Kita sepakat kita membela negara, bukan membela agama, karena agama kita itu Tuhan Yesus sendiri yang membela. Tidak perlu kita menjadikan suatu institusi kita bentuk untuk membela umat Kristen sebagaimana FPI. Nggak ada itu. Kita membela negara, penyelewengan hukum yang dimanipulasi oleh para pecundang oportunis politik ini yang kita harus lawan. Jadi saya kira itu, Pak. Terima kasih. Pak Kwang. Ya. Mohon izin Ya, boleh ya memberi tanggapan sedikit, Pak ya. Ya, langsung. Makasih Pak Kwang. Jadi begini Pak Robert, kalau kita lihat fakta di Indonesia ini sejak merdeka sampai dengan detik ini, ya, di mana kalau konstitusi mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Tetapi itu kan hanya omongan. Di mana ada penjelasan daripada penyelenggara negara atau pimpinan negara, pemerintahan itu jadi negara apa kita ini? Oh, harus ada dong tegas negara Pancasila. Tetapi itu tidak cukup hanya omongan. Kalau itu dibuat dalam undang-undang misalnya, maka dia harus bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang. Sementara di DPR kita tahu isinya siapa. Maka itu akan terjadi diskusi yang alot. Di satu sisi pemerintah menganggap ini bukan sesuatu yang mendesak. Akan terjadi dialog ataupun diskusi yang berkepanjangan. Akhirnya tertinggal. Nah, untuk bisa memotong model-model begini, bagaimana caranya mempercepat? Harus ada suatu institusi yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang ada sekarang, dan produk hukum yang dikeluarkan oleh institusi yang tertinggi ini adalah di atas daripada undang-undang, tetapi di bawah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau sekarang sistemnya terus begini, ya tidak ada kejelasan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tidak cukup hanya begitu. Terus negara apa? Ya negara begini, jabarkan, tuangkan dalam ketetapan MPR. Kalau undang-undang itu lama. Nah, kenapa saya misalnya dalam kondisi sekarang ini, saya bicara kondisi sekarang ini, Pak. Misalnya, siapa yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden kan partai. Walaupun kita sebagai rakyat tidak mau misalnya itu sebagai calon presiden, si A atau si B, cawapres, wakil presiden. Tidak mau, kita maunya si B, si C. Tetapi kan si C tidak dilirik partai. Dia ngotot harus mencalonkan si A dan si B dan harus beragama ini. Lah rakyat kan tidak berdaya. Nah, dalam kondisi begini apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau saya sih bukan putus asa, ini adalah bukti kebobrokan bagaimana partai politik ini tidak memperhatikan kelangsungan daripada negara ini ke depannya. Kedaulatan rakyat itu di mana mereka bikin dirampok. Harus ada perubahan. Nah, untuk bisa mencalonkan apa yang kita kehendaki, kalau di level negara itu sementara ini sulit, pasti sulit. Tetapi di level daerah, Pak, kita punya peluang untuk itu.
yaitu calon independen, tidak tergantung kepada partai. Misalnya Gubernur Sulawesi Utara tidak harus dari partai, dukunglah pribadi-pribadi yang betul-betul kita kenal, berkarakter dan beridentitas daerah Sulawesi Utara, tetapi berwawasan kebangsaan, dukung dia. Itu yang bisa kita mainkan di daerah, sehingga cengkeraman dari partai politik di daerah itu kita tercabut gitu, karena dia ada calon independen. Hanya memang dia rawan nanti dikerjain di DPRD. Untuk itu nanti seperti Galarua punya strategi untuk itu. Kita libatkan lagi masyarakat, libatkan tokoh adat, libatkan tokoh agama, libatkan tokoh masyarakat, libatkan tokoh intelektual, bikin mereka suatu wadah sebagai think tank daripada si kepala daerah itu. Nah, tapi saya nggak perlu kemukakan ini mendetail, nanti kita diskusikan Pak ya. Jadi ini solusi-solusi yang bisa diatasi untuk saat ini. Tetapi untuk mencapai ke level capres dan cawapres yang kita inginkan, maka harus ada yang mengendalikan partai. Harus. Kedaulatan rakyat itu harus disalurkan. Bagaimana caranya ini? Jangan hanya Jawa terus. Jadi presiden dan cawapres. Bukannya kita benci. Di mana keadilan itu? Memang suku lain nggak bisa, Pak. Maka sistem penjaringan capres dan cawapres bukan oleh parpol nanti. Jangan parpol yang memilih capres dan cawapres, tetapi oleh suatu lembaga tinggi negara yang sejak awal sudah diseleksi dari berbagai suku di Indonesia ini, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, semua dikumpul itu tokoh apa, anak-anak bangsa yang berprestasi di sana, dicek semua, baru disediakan, silakan pilih ini, serahkan ke partai. Baru di situ Pak, keinginan kita itu bisa, jadi nggak bicara agama lagi di situ, tetapi kompetensi, ideologi, berwawasan kebangsaan, itu 3 kriteria yang harus dimiliki dan dihayati dan terinternisasi di dalam diri setiap capres maupun cawapres. Jangan memandang suku, jangan memandang agama. Sekali-sekali dari Papua jadi presiden, kenapa rupanya? Jadi wapres. Tetapi kalau begini sistemnya oleh parpol ini, sampai kapanpun itu tidak akan mungkin. Sampai kapanpun, maka harus dirombak total Pak. Kenapa saya suka menggunakan istilah dibom? Karena kan udah karut marut, lingkaran setan. Di mana keadilannya? Kapan itu orang Papua bisa jadi wapres itu? Kenapa tidak dibikin 3 wapres? Kenapa tidak 4? Kenapa harus 1? Apa rupanya bedanya? Contohnya kan? Tetapi kalau ini misalnya belum ada payung hukum, itu kan melanggar konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar menyebutkan cawapres, tapi wakil presiden itu kan tidak disebutkan harus 1, 2, atau 3, tidak disebutkan jumlahnya harus 1. Nah, tetapi si parpol ini mengkooptasi itu, merampok itu, harus 1 gitu. Jadi kewenangan untuk menentukan siapa capres dan cawapres harus dicabut dari partai. Berikan kepada suatu lembaga tertinggi negara, dia sediakan seleksi, ini silakan ini. Anda pilih partai, jagokan. Begitu Pak, kita pun rakyat ini tenang lah kan. Itu konsep kita Pak Galarua. Cuma ini sebelum kita kemukakan, nanti kita dari teman-teman seperti Pak Robert, yang lain-lain saya yakin lah, teman-teman ini punya pemikiran yang bagus-bagus lah. Saya yakin itu. Mungkin kita dengar nyeleneh, tapi kalau kita cermati, oh ini bagus ini. Seperti tadi pertanyaan daripada Lebah Madu, itu kan menginspirasi. Oh bagus ini. Walaupun bahasanya bahasa ini, ya itu yang kita suka Pak. Gak usah tinggi-tinggi bahasanya. Suka itu, seperti bahasanya Pak Robert. Menginspirasi Pak. Jadi itu pemikiran kita ke depan yang bisa kita sumbangkan nanti oleh Galarua. Pak Santiaman, saya mengapresiasi. Jadi kalau saya, artinya kan kita dalam kebersamaan ini Pak ya, saya juga nggak mau misalnya ada yang memframing sepertinya ya ketua Galarua ini kok terbawa dengan isu. Kalau saya melihat tidak, cuman kalau lebih tepat di sini sebenarnya logika ya kita bisa mengerti logika keadaan ya bisa ini. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan bahwa ya Pak Santiamer itu prinsipnya kita semua sama, cuman tidak terframing, cuman karena ya pemakaian bahasa pada waktu itu yang bilang tidak bisa untuk ini ya saya pertanyakan itu Pak. Tapi sebenarnya lebih mendasar kepada logika Pak kalau saya melihatnya. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak Robert. Terima kasih ya. Kita inginkan Pak. Ya, makasih banyak. Silakan Pak Kuang, udah jam 12 Pak. Ini peta Maluku kok nggak ada suara? Pak Teddy juga biasa Pak Teddy. Aduh, ini Sageru kurang apa? Atau cap tikus?
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.